Hai geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Ferry Rahmat Joko Suparno dari Inspektorat Kabupaten Sumbawa akan mengetengahkan penyuluhan anti korupsi dengan tema role model negara dengan indeks persepsi korupsi tinggi. Oke, ini dia. Dari tabel ini bisa kita lihat 10 negara dengan persepsi korupsi terbaik di dunia 2019. Negara yang pertama, Denmark dengan nilai 87. Berikutnya Selandia Baru, Finlandia, Singapura, sampai Luxembourg. Dan rata-rata nilai persepsi korupsinya adalah 87 di antara ring 87 sampai 80. Bagaimana dengan negara kita? Ya, di sini dia. Jadi pada tahun 2019 Indonesia dari 162 negara berada pada posisi 85 dengan nilai 40. Sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia masih di bawah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Kenapa sih harus IPK? Ini. Jadi apa IPK itu? IPK itu adalah alat untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara. Suatu badan internasional yang bernama Transparansi Internasional telah memiliki indikator yang dikenal dengan nama Indeks Persepsi Korupsi atau disingkat dengan IPK, yaitu indeks yang mengukur persepsi pelaku usaha terhadap praktek suap di suatu daerah. Artinya, setiap tahun Transparansi Internasional akan mengeluarkan IPK ranking pertama sampai ranking terakhir dari beberapa negara yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Jadi dari IPK itu bisa kita lihat bahwa negara dengan nilai yang tinggi itu artinya negara dengan praktek suap yang sangat minim. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin kecil tingkat suap yang ada di sana. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil indeks persepsi korupsinya, jadi semakin tinggi praktek suap yang ada di dalamnya. Terus kita lanjut. Coba perhatikan foto-foto berikut. Ya, ini dia. Jadi ada 3 foto ya. Pertama, kita lihat yang dari sebelah kiri atas dulu. Di sini ada rumah yang berdekatan dengan sungai. Di sungai ada alat transportasi yang cukup besar. Kemudian juga di samping rumah itu ada jalan dengan kendaraan yang tertata rapi. Berikutnya di samping kanannya kita lihat rumah-rumah dengan warna yang cukup colorful kalau kita lihat ya. Kemudian jalan lingkungan yang cukup bersih. Bawahnya kita melihat lingkungan yang teratur dan tertib. Di sana kita lihat jalan, jembatan, rumah-rumah dengan arsitektur yang bagus. Selanjutnya
Coba kita bandingkan dengan yang satu. Nah, coba kita lihat, coba kita bandingkan. Posisi dari kiri atas juga terdapat rumah tempat tinggal, tapi dia sampingnya langsung kali dengan kondisi air yang bisa kita lihat, airnya hitam, kemudian banyak sampah berserakan di sana, kondisi rumahnya pun tidak teratur, seadanya. Begitupun di bawahnya ada rumah yang berada di samping tempat sampah sepertinya ini. Kemudian di depannya kita bisa melihat ada bangunan tinggi yang menjulang. Berikutnya di gambar sebelah paling kanan kita lihat rumah juga yang cukup padat, kita lihat rumahnya. Kemudian jalan juga kita lihat ada sungai di sana. Tapi kalau kita bandingkan kedua foto yang di atas sama yang ini, ada perbedaan yang cukup mencolok. Betul bukan? Kita lanjut slide berikutnya. Setelah mengamati foto di atas itu, selanjutnya kita lihat foto lagi. Nah, ini dia. Dan foto berikut. Iya. Hampir sama dengan kondisi yang seperti tadi. Ada perbedaan yang cukup signifikan. Dilihat di sini sebelah kiri atas foto di mana seorang siswa mendapatkan satu kursi, satu meja dengan kondisi yang cukup nyaman. Begitu pula di foto yang kanan bawah, seorang siswa dengan satu kursi, satu meja, ruangan yang cukup luas, ruangan tertutup, yang cukup nyaman untuk memperoleh ilmu. Berikutnya kita lihat sebelah kiri bawah, satu meja untuk 3 orang siswa dengan kondisi yang berdesak-desakan. Berikutnya kita lihat yang sebelah kanan atas, kondisi siswa yang tidak jelas ini ya, apakah indoor ataukah outdoor. Jadi ada yang terpapar langsung matahari, ada yang terlindungi dari sinar matahari. Berikutnya, kalau kita disuruh menebak di negara manakah kedua kondisi tersebut. Ini sangat terkait dengan yang kita bahas tadi di slide pertama tadi. Oke, sudah bisa menebak? Ya, ini dia jawabannya. Tara. Jadi betul, yang pertama atau foto-foto yang pertama tadi adalah potret dari negara Denmark. Dan yang kedua, potret negara kita, negara Indonesia. Terus, bagaimana ini bisa terjadi? Apa penyebab kondisi ini? Nah, jawabannya salah satunya ada di bawah oleh ibu ini. Yes, corruption create poverty. Yang artinya korupsi menciptakan kemiskinan. Itulah yang terjadi dan faktanya bisa kita lihat tadi ketika indeks
persepsi korupsi tinggi yang terjadi di Denmark tadi apa? Bagaimana perumahan begitu tertata rapi, teratur, infrastruktur jalannya bagus, tidak ada sampah di sana sini. Sebaliknya, ketika tingkat indeks persepsi korupsi rendah, seperti yang terjadi di Indonesia, bagaimana potret yang bisa kita lihat tadi? Sangat kontras kan? Nah, dan itu pun diakui oleh salah satu lembaga rasuah yang ada di Indonesia, yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, melalui ACLC-nya, Anti-Corruption Learning Center. Di sana disebutkan dampak korupsi untuk perekonomian. Di antaranya, Transparansi Internasional Indonesia mencatat kalau uang rakyat dalam praktek anggaran APBD dan APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40 dana menguap di korupsi. Dan 70%-nya terjadi pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Hal ini tentu memberikan dampak buruk yang masif terhadap masyarakat Indonesia di berbagai lini kehidupan. Kita bisa lihat tadi, mulai dari dampak ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik, demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, dan juga lingkungan hidup. Sampai di sini kira-kira bisa ditangkap ya poinnya. Sebelum kita lanjut, saya ada pantun dulu. Boleh ya kita berpantun ya? Siap. Isi nampan banyak karangnya. Beli kayu jangan lupa korek. Sudahlah tampan dia orangnya. Tetap selalu menjaga respek. Asik. Jadi sasaran dari penyuluhan ini adalah adik-adik SMA yang sederajat yang ada di Kabupaten Sumbawa. Kenapa? Karena pemuda adalah pemegang tonggak estafet masa depan Indonesia. Dan pemuda menorehkan catatan dalam perjalanan bangsa negara kita. Pada tahun 1928, pemuda Indonesia bersatu dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Begitu pula sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemuda mendorong kaum tua untuk memproklamirkan kemerdekaannya, dan ini terjadi di Rengas Dengklok. Daripada itulah kemudian proklamator kita pernah berucap seperti ini. Beri aku 100 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ada ungkapan beliau lagi, 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 pemuda bisa mengubah orang tua, bisa mengubah dunia. Jadi begitu pentingnya pemuda-pemuda ini. Dia akan mewarnai masa-masa keemasan Indonesia ke depan.
karena itu, para pemuda, adik-adikku, tetap semangat, tetap berjuang untuk kemajuan Indonesia. Sekira cukup, itu penyuluhan dari saya. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulannya, jadilah pemuda-pemudi penerus bangsa yang berintegritas, berantas korupsi. Jangan sekali-kali terlibat ataupun masuk dalam jebakannya. Untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Apakah ini? Ini adalah cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea kedua. Saya kira itu semua materi penyuluhan kita. Untuk lebih berdampaknya penyuluhan ini, mari kita teman-teman adik-adik semua kita berikrar. Kita tanamkan dalam diri kita masing-masing untuk ikrar pemuda berantas korupsi. Ikutin saya ya. Sebelum adik-adik membaca, kita sama-sama membaca. Oke, kita mulai. Ikrar pemuda berantas korupsi. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku korupsi adalah penyakit suatu bangsa. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku integritas adalah nilai luhur bangsa. Kami, putra dan putri Indonesia, berjanji Indonesia akan bersih suci dari korupsi. Merdeka! Ya, saya kira cukup dari saya. Terima kasih perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.